Karena saya pikir Iya, memang kalau berdebat sama mengenai Islam memang nggak ada habisnya, karena memang kalau berbicara mengenai Islam akan terus terjadi. Kristen Agama sudah di selesai, agama. Katolik sudah final. 2000 tahun lalu Katolik sudah final. Yang terjadi sekarang adalah orang-orang yang berusaha sok tahu tentang gereja Katolik. Saya cuman mau diskusi aja ya. Kalau soal masalah debat itu kayaknya nggak pernah akan ada habisnya. Islam atau Kristen? Saya dari Islam. Oh, dari Islam. Mau apa tadi? Sorry, nggak denger. Kita mau diskusi soal yang lain. Kalau berdebat masalah Islam kan nggak ada habisnya ya. Karena saya pikir Iya, memang kalau berdebat sama mengenai Islam memang nggak ada habisnya, karena memang kalau berbicara mengenai Islam akan terus terjadi perbedaan dan terus akan menjadi perkembangan inovasi dalam teologi kalian, karena tidak ada otoritas yang mengatur kalian dalam beriman. bukan maksud saya soal agama. Karena menurut saya gini, di Kristen Agama sudah di selesai, agama- Katolik sudah final. 2000 tahun lalu Katolik sudah final. Yang terjadi sekarang adalah orang-orang yang berusaha sok tahu tentang gereja Katolik. Kalau Anda bilang agama tidak pernah selesai, ya karena itu dari sudut pandang agama Anda. Kalau dalam sudut pandang gereja Katolik, apa yang menjadi iman kami sebagai orang Katolik ketika sudah ada aku percaya, itu sudah selesai final. 7 konsili ekumenis sudah selesai. Makanya orang-orang Katolik cenderung diam bukan karena kami takut, bukan karena kami nggak berani. Ngapain? Kami mendebatkan sesuatu yang sudah kami imani sedari mula dan kami sudah final. Gitu. Kalau kalian belum final ya makanya kalian punya otoritas. Makanya jadi orang Katolik. Kami punya otoritas, yaitu adalah gereja yang diwakili oleh penerus dari Rasul Petrus. Makanya apapun yang terjadi kita selesaikan dalam konsili gitu. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Aku beli rosario Ya, di mana? Ini aku beli di Avila. Maksud saya Sorry. begini. Ya silakan Anda. Maksud saya begini, di Islam juga banyak orang-orang pintar, profesor, di Kristen, di agama lain, tapi kenapa tidak bisa menyatukan kesepahaman gitu kan? Berarti agama, iman itu sangat berdasar sekali bagi mereka. Prinsip, kalau logikanya kan, kalau sama-sama orang pintar, pasti dia ketemu satu titik kan. Artinya mau di agama apapun kalau sama-sama itu meyakini, saya pikir bisa bersatu di satu agama tertentu. Tapi kan nyatanya tidak bisa. Walaupun di masing-masing agama tadi semua banyak sekali orang-orang pintar. Nah sekarang, Oke, silakan Anda intinya mau berbicara apa? sekarang menurut saya Mau diskusi tentang apa? Silakan. saya mau menanyakan begini. Kita ini kan agama awalnya kan keturunan ya, dari lahir dilahirkan dari seorang Saya ibu. disclaimer dulu ya. Anda jangan pakai kata kita. Tolong keluarkan saya dari kata kita, karena saya bukan keturunan. Saya agama karena saya menggunakan free will yang Allah berikan, kehendak bebas yang Allah berikan, sehingga saya pakai itu dan saya temukan Kristus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran. Saya bukan agama keturunan, dan saya yakin orang Kristen juga bukan agama keturunan. Orang Kristen Katolik, mereka dididik untuk menemukan suatu pemahaman yang dikeluarkan oleh Santo Anselmus dari Canterbury, yang mengatakan apa? Fides quaerens intellectum, iman yang mencari pemahaman. Jadi kami beriman bukan hanya karena kami manut hanya kepada orang tua, kepada nenek, kepada kakek, kepada mama, kepada buyut, kepada opa, bukan. Tapi kami dituntut Ya. untuk tadi fides quaerens intellectum. Kalau memang itu Ya. ada di dalam iman Anda, ya udah iman Anda aja, nggak usah disamakan dengan kami. Ya awalnya kan kita itu kan dilahirkan dari ibu yang sudah berasal dari agama apa. Setelah kita dewasa kan kita mencari kebenaran yang hakiki, sebenarnya agama mana yang benar gitu kan. Baru misalkan orang lahir dari Islam masuk Kristen, dan Kristen juga masuk Islam, tergantung masing-masing pencariannya. Nah sekarang bagaimana kalau dengan orang yang tidak tersentuh dengan dunia ya? Misalkan ada orang di dalam hutan, dia tidak mengenal internet, tidak mengenal ada ceramah, tidak mengenal dunia, sama sekali tidak tersentuh oleh duniawi, itu kira-kira dia di agama mana? Oke, good question. Kita akan jelaskan dari sudut pandang gereja Katolik. Thankfully, ya bersyukur di dalam ajaran gereja Katolik, yaitu gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus di atas Rasul Petrus, sudah dikeluarkan dekret bagaimana kita memahami Alkitab juga mengatakan. Tapi kita akan ke ayat Alkitab dulu, karena saya menghargai bagaimana teman-teman di bawah juga pasti akan mendengarkan firman Tuhan.
Kita buka 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Kita buka ya. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Saudara buka, dibaca di situ. Inilah yang berkenan di hadapan Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Anda harus punya pola pikir. Anda sudah mendengar tadi 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang benar, Allah yang menghendaki semua orang diselamatkan. Paham itu dulu. Bagaimana kemudian gereja Katolik menjelaskan ini? Ya, gereja Katolik menjelaskan bagaimana nasib orang-orang yang tidak pernah dengan kesalahan mereka sendiri, bukan karena kesalahan mereka sendiri, tidak pernah mengenal Yesus, tidak pernah mendengar Yesus dan gerejanya. Apa yang disebut dengan kondisi invincible ignorance, teman-teman. Jadi mereka dihakimi oleh karena ketulusan hati mereka mencari ya kebenaran Allah yang bersuara menurut hati nurani mereka. Kenapa Joseph ngomong kayak gitu? Buka Yeremia 31 ayat 31, saudara. Ya, disitulah Anda bisa mendapatkan suatu bagaimana penjelasan tentang iman. Hukum Taurat itu dituliskan dalam hati setiap manusia. Yeremia 31 ayat 31, dan nanti Anda baca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pun sama. Nasib bagi para bangsa yang mereka tidak pernah mengenal hukum Taurat. Yeremia 31 ayat 31. Nanti di situ akan dikatakan, aku akan menaruh hukum Taurat, aku akan menuliskan hukum Taurat di hati mereka. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Begitu. Nah, inilah kenapa akhirnya tadi saya sempat juga kutip 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4, saudara. Keselamatan itu bersifat prerogatif Allah. Mereka bisa mendapat, bukan dipastikan ya, bisa mendapat karena yang memastikan itu hanya Allah. Tapi kita yakin jikalau dengan kasus tadi, pertanyaan dari Bang Rizwan tadi, ada orang-orang di luar sana nggak ada internet ya, daerah 3T, yaitu yang disebut dengan invincible ignorance, bukan karena kesalahan mereka sendiri. Seperti itu. Dalam ajaran gereja Katolik itulah yang dijelaskan demikian. Begitu. Ada lagi pertanyaannya? Ya, soal Trinitas itu menurut Mas Joseph bagaimana itu? Nggak gimana-gimana, itu adalah konsep ketauhidan dalam konsep kekristenan yang benar, dan memang harus seperti itu. Yang disebut dengan tauhid kan artinya unification, penyatuan. Makanya dalam 1 Timotius 2 ayat 5 pun dikatakan, sebab Allah itu esa dan esa pula perantara Allah dengan manusia. Tritunggal itu adalah Allah yang esa. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu Allah yang esa. Kejamakan dalam ketunggalan, kejamakan dalam kesatuan. Makanya ada istilah una substantia tres persona diseretiani separati. Satu substansi, satu hakikat, tiga pribadi dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Ada orang yang ngomong Trinitas itu doktrin. Woi, lo ngetik kayak gitu, lo ngomong kayak gitu, kira-kira menggunakan otak gak? Karena apa? Doktrin itu artinya ajaran, teman-teman. Ketika dikatakan Trinitas, bahkan di dalam ajaran gereja Katolik itu bukan lagi doktrin. Setingkat lebih tinggi daripada doktrin itu adalah dogma, pengajaran. Seperti dalam perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19-20, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan apa? Oleh Rasul Yohanes yang menuliskan suratnya, 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, darah, air, dan roh, dan ketiganya adalah satu. Itulah pengajaran Tritunggal yang secara jelas dilihatkan, dinyatakan melalui perjanjian baru. Seperti itu, Bang Rizwan. Terus menurut Mas Joseph, agama Kristen, penganut Kristen itu ada yang masuk neraka atau tidak? Nggak ada. Apa masuk surga Neraka semua? hanya untuk neraka itu hanya jadi begini. Keadaan di mana orang yang benar-benar dengan kesadaran dirinya sendiri, dia sudah tahu. Misalnya orang kayak kamu nih, kamu sudah tahu bahwa Kristus satu-satunya jalan dan kebenaran dan keselamatan. Kamu dengan sadar sudah tahu itu, tapi kamu menolak. Nah, itulah teman kamu. Itu adalah keadaan kamu. Gitu. Jadi, Tapi bagi orang Kristen, kita bisa menerima Jadi, keadaan yang disebut dengan api penyucian atau purgatori. Bukan neraka, ini bukan neraka. Sekalipun namanya api, bukan neraka. Sebab nanti Anda baca dalam Maleakhi 3, Anda nanti dikatakan di situ Tuhan kita itu sebagai api yang menghanguskan.
Jadi api di sini bukan hanya sekedar apa yang disebut dengan neraka, teman-teman. Api penyucian ini berbeda dengan neraka. Tidak ada iblis di dalam api penyucian. Api penyucian adalah pure, jiwa-jiwa orang-orang yang sudah bersatu dalam keadaan rahmat dengan Allah, tetapi masih ada dosa-dosa yang perlu dimurnikan. Karena dalam kitab Wahyu dikatakan apa? Tidak akan masuk ke dalam surga sesuatu yang najis. Yesus mengatakan dalam Alkitab, sekalipun kamu sudah dibaptis, kamu harus menjadi sempurna seperti Bapamu yang di surga. Sempurnalah kamu sama seperti Bapamu yang di surga yang adalah sempurna. Inilah yang dikatakan dalam ajaran gereja Katolik yang kami percaya, yang juga dari tradisi para rasul dan bapak-bapak gereja mengajarkan keadaan inilah yang disebut dengan purgatori. Inilah rahmat Allah bagi orang yang tadi, yang sudah dalam pebersatuan dengan Allah, sudah dibaptis, yang menerima rancangan keselamatan Allah, sudah dibaptis tetapi masih ada dosa-dosa yang perlu dimurnikan. Lantas kemudian saya nanti mendengar ada orang protes, Joseph ini ngajarin ajaran yang gak benar, masa penebusan Kristus tidak cukup? Penebusan Kristus, saudara, bukan artinya kita bebas berbuat dosa. Kalau Anda seperti itu, Anda seperti aliran dalam Islam yang disebut apa, kamu tahu apa nggak? Aliran dalam Islam yang meyakini selama kamu memegang syahadat, kamu bebas, mau kamu berdosa apapun, selama kamu tidak menyekutukan Allah, kamu masuk ke dalam surga. Itu kamu sama seperti mereka, saudara yang Kristen. Jadi orang Kristen itu harus memastikan hidupnya kudus. Tetapi kita tahu, nggak ada satupun dari kita yang bisa hidup kudus, sempurna, layaknya seperti Tuhan kita Yesus Kristus, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, yang tidak berdosa. Oleh sebab itu, dengan adanya api penyucian yang diajarkan oleh tradisi para rasul dan para bapak-bapak gereja, dengan kebiasaan untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah berpulang, itulah yang kita mendapatkan keadaan yang disebut dengan api penyucian. Dan once again, itu bukan neraka. Itu. Jadi Berarti hanya tidak ada api penyucian dan surga. Begitu. Kalau orang Katolik sudah di surga, itulah para kudus, para santo santa. Berarti tidak ada disiksa di neraka gitu ya? Pencucian itu Nggak ada, yang itu dimaksud kalian. pencucian itu bagaimana? Beda, api penyucian itu bukan seperti neraka. Penyiksaannya beda seperti neraka. Dan neraka di kalian itu kan ada tingkatan-tingkatan, betul? Ada 7 tingkatan neraka, betul? Neraka paling terendah itu adalah neraka jahanam, betul? Betul? Ya, yang disebut dengan tadi purgatori itu bukan pencucian, penyucian. Disucikan, bukan dicuci. Beda loh, disuci dan dicuci. Neraka itu buat orang yang benar-benar dalam keadaan sadar diri, mereka menolak Kristus. Tadi kan saya sudah bilang, neraka itu untuk orang-orang, misalnya contoh kamu. Kenapa saya kasih contoh kamu? Karena memang kamu sudah mendengar Kristus sebagai satu-satunya jalan dan keselamatan, tapi kamu masih belum menerima Kristus. Itulah tempat dan keadaan yang disebut dengan neraka. Jadi bukan untuk kami itulah yang nanti ada 2 keadaan, yaitu api penyucian dan surga, purgatori. Seperti itu, bro. Sebenarnya kalau Mas Joseph ini selangkah lagi sih sebenarnya. Nggak usah selangkah lagi, orang saya sudah keluar kok, ngapain selangkah lagi? Saya sudah meninggalkan apa yang menjadi dark pattern. You know dark pattern? Bukan selangkah lagi, saya sudah keluar dari dark pattern. Saya sudah melangkah ke tahapan yang menuju terang, benderang. Ngapain kamu ngasih saya selangkah lagi? Selangkah apa? Saya nggak bakalan putar balik. Orang yang waras tidak akan berjalan dengan mundur ke belakang. Tidak ada, justru menjalan ke depan. Ngapain kamu berharap saya akan putar balik? Saya tuh udah bilang kan tadi, latar belakang saya mantan muslim. Kamu lagi ngomong sama orang yang mantan Islam, alias orang-orang yang menurut kalian disebut dengan orang murtadin. Ngapain kamu pede? Sebenarnya Joseph selangkah lagi. Saya justru dari kalian. Apa yang membuat Mas Joseph itu akhirnya meyakini bahwa agama yang dianut sekarang itu yang benar-benar membawa Mas Joseph ke surga? Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19. Kamu nanya kan kunci kerajaan surga, kunci surga apa? Banyak orang Islam yang ngomong ke saya, Joseph sebutkan kunci surga. Saudara, yang Kristen gak usah bingung, gak usah langsung asal jawab. Buka Alkitab Anda, baca Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di situ? Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Itu. Jadi saya percaya dengan otoritas yang diberikan oleh Tuhan Yesus.
kepada Rasul Petrus dan para rasul lainnya. Makanya dikatakan otoritas itu mengikat. Udah diberikan kepastian Allah mau tidak akan menguasainya, mengikat lagi, mengikat di dunia, mengikat di sorga. Itulah yang saya sangat-sangat banggakan dengan iman saya yang sekarang, dan itu tidak ada di iman Anda. Kalau saya boleh komparasikan, mungkin ada suatu hadis di mana Nabi Anda pernah berkata, "Ku tinggalkan dua perkara ini, di mana siapapun yang berpegang pada dua perkara ini, ia tidak akan tersesat." Kurang lebih seperti itu. Dua perkara ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah, betul? Nah, sekarang pertanyaan saya, Syiah itu berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah nggak? Iya. Sesat gak mereka menurut kamu yang Sunni? Menurut mereka-mereka yang Sunni? Menurut mereka yang normal Islam lainnya? Sesat gak Syiah itu? Selamat gak kira-kira mereka? Tempatnya di surga gak sama seperti orang-orang Sunni dan orang-orang Wahabi? Orang-orang Salafi? Enggak. Padahal Syiah juga berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis. Walaupun bagi sebagian orang juga bisa bilang bahwa yang dikatakan oleh Syiah itu palsu. Padahal Syiah yang dimaksud oleh kalian itu juga banyak macam. Ada Syiah Fatimiyah, Syiah Rafidah. Yang kalian bilang Syiah bukan Islam itu, yang kalian banggakan itu Ibnu Sina, ya, Al-Khwarizmi, memangnya Islam. Syiah, kebanyakan ilmuwan-ilmuwan itu Syiah. Weh, sadar. Ibnu Sina memangnya Islam Sunni. Syiah. Ente jangan double standar. Yang aneh, yang ente bangga-banggakan, wah inilah dunia Islam tercerahkan dengan adanya ilmuwan-ilmuwan. Weh, cek dulu Syiah itu. Nggak percaya? Cek sekarang. Ya, jadi jangan standar ganda. Anda di sini ngomong Syiah bukan Islam, giliran ada penemuan-penemuan dari Syiah Anda akui. Ya, ibaratnya apa? Apapun makanannya, minumannya paling enak air ludah sendiri, ya kan? Abis meludah kalian jilat sendiri ludah kalian yang sudah kalian ludahkan itu. Nah itulah analogi kalian. Jadi kalau kekristenan nggak seperti itu, makanya ini juga yang akan berimbas pada kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan iman yang suam-suam kuku seperti kalian. Saya tidak menghakimi, ini kenyataan. Makanya kamu mengajarkan suam-suam kuku, betul nggak saudara yang Kristen? Tuhan Yesus mengatakan jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itulah kepastian yang juga diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita tidak suam-suam kuku, tidak abu-abu, tidak pelin-pelan. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Jika kita beriman jangan suam-suam kuku. Gitu. Itu Bro Rizwan. Itulah kenapa dalam ajaran kekristenan once again banyak hal yang tidak diketahui oleh orang-orang Islam pada umumnya. Yang kalian bahas selama ini hanya masalah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Orang Kristen apalagi orang Katolik itu, Gereja Katolik itu udah ngeluarin ensiklik mengenai ajaran sosial, kehidupan, Laudato Si, salah satunya dari sekian banyak ensiklik itu. Kalian ngapain? Dibutin aja, oten Tuhannya apa gitu kan? Makanya saya sering bilang, saya tuh pengen diskusinya lebih agak advance. Ya, terus apa? Terus Mas Yosef, hal apa atau ayat apa atau hadis apa yang Mas Yosef temukan di Al-Quran sehingga Mas Yosef berbalik ke Kristen? Bukan berbalik ke Kristen, berpindah. Kalau berbalik seolah-olah saya dari Kristen dari lahir terus ke Islam terus balik lagi. Perhatikan diksi Anda itu jadi orang nanti ambigu. Saya tidak berbalik, saya berpindah, saya menempuh jalan kebenaran itu di dalam iman Kristen, bukan berbalik. Makanya ayatnya mana? Kita tadi berbicara otoritas kan? Nah ini seputar otoritas. Buka surah Al-Maidah ayat 3. Di situ tidak hanya berbicara mengenai diharamkan bangkai, diharamkan darah, enggak. Buka surah Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikum. Dibaca di kalimat yang sama, di ayat yang sama di kalimat yang berikutnya. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu untukmu. Pertanyaan saya, kalau seperti itu Allah sudah sempurnakan agama kalian, atau paling tidak di situ kalimatnya pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Pertanyaan saya, agama siapa yang disempurnakan di dalam Al-Quran itu? Agama apa yang disempurnakan yang dimaksudkan oleh Allah? Islam bukan? Islam. Nah Islam. Pertanyaan saya kemudian kenapa ada hadis dikatakan oleh Nabi kalian, orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Buat apa yang sudah disempurnakan oleh Allah kemudian nabimu pecahkan? Definisi sempurna itu apa? Teman-teman kalau misalkan berani coba lari ke KBBI. Selama ini kan kalian kalau definisi Allah ke KBBI, definisi Rasul ke KBBI. Sekarang coba arti sempurna menurut KBBI apa? Anda langsung temukan sempurna itu utuh, sempurna itu penuh.
Kalau sudah dua kata seperti itu untuk mendefinisikan sempurna, utuh dan penuh, maka ketika ada dalil yang lain mengatakan umatku terpecah, menurut kalian kontradiksi nggak kira-kira antara Tuhan dan nabinya? Nah, itu saja, itu kan berbicara otoritas. Makanya 73 golongan yang terpecah dan sudah dinubuatkan terpecah oleh nabi kalian dan sudah terpecah sekarang dengan berbagai aliran dan dengan berbagai perkembangan konsep kalian punya teologi itu, kalian tidak punya pendirian dan kebenaran yang bersifat absolut, makanya relatif. Makanya kalau saya teman-teman Islam, saya tanya sama golongan A, B, C, jawabannya beda-beda semua mengenai satu hal. Contoh mengenai bagaimana Allah. Yang satu meyakini Allah dengan 20 sifat, itu pahamnya Asy'ari. Yang satu meyakini Allah dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu pahamnya Ibnu Taimiyah. Tapi kan itu sama aja, Joseph. Kata siapa sama? Kalau kamu berguru dan kamu mempelajari ilmu tauhidmu yang benar, maka kamu bisa menemukan salah satu di antara mereka itu saling berkontradiksi, bahkan di antara mereka ada yang mengkafirkan konsep tauhid yang lainnya. Kalau kamu belajar sih, kalau kamu nggak belajar ya jelas nggak tahu apa-apa. Ibnu Taimiyah itu kan ibaratnya reformator. Kalau kata orang-orang cendekiawan Islam itu menyamakan Ibnu Taimiyah itu dengan Martin Luther. Ya sama-sama deformator itu. Coba baca bagaimana pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait tentang Ibnu Taimiyah. Baca dalam kitab Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kasyf Dalalatin Ahmad Ibnu Taimiyah. Bagaimana pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai Ibnu Taimiyah, bahkan bagaimana pandangan mereka terhadap konsep tauhid yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah. Apakah mereka setuju? Jikalau memang mereka dalam konsep pemahaman Tuhan yang sama seperti teman-teman Islam selalu bela dan selalu nyatakan, yang penting kami Allahnya sama, enggak, ulama kalian tidak mengatakan itu. Kalau memang Tuhannya sama, kenapa Ibnu Taimiyah dikafirkan oleh para ulama? Bahkan para pengikut-pengikutnya dikatakan tidak tertolong, yang mendukung dusta-dustanya. Sekali lagi saya sebutkan ya kitabnya Al-Maqalatus Sunniyah fi Kasyf Dalalatin Ahmad Ibnu Taimiyah, kumpulan makalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait kesesatan Ahmad Ibnu Taimiyah. Tuh. Kalau dia mau ditampilkan datanya silakan aja naik. Itu Bang Rizwan. Itulah karena kalian tidak punya otoritas, ya sesama ulama kalian agak bingung kan. Makanya kalian kalau menentukan suatu hukum, kalian ambil ulama yang menurut kalian itu cocok dengan pemahaman pribadi. Kalau nggak cocok kalian buang. Nggak usah bilang, tapi Joseph di kami ada ilmunya. Kamu ngomong kayak gitu dengan representatif pribadimu sendiri. Coba kamu ngomong dengan jutaan orang. Nggak usah ngomong seluruh dunia, orang Indonesia deh. Emang mereka mengerti bagaimana adab atau bagaimana cara atau bagaimana ilmu untuk mengambil ijma atau kias atau pendapat para ulama. Nggak semuanya mengerti, bro. Nah, seperti itu ya. Oke, Jadi kalau kamu berbicara seperti itu, sebenarnya banyak yang saya bahas nanti perbedaannya, comparisonnya. Itulah tidak adanya kepastian. Berbicara mengenai kebenaran yang relatif itu buktinya seperti itu. Kalau di dalam ajaran gereja Katolik gimana, Bro Joseph? Kalau dalam ajaran gereja Katolik kamu nanya sama orang Indonesia sekarang di hadapan saya, kamu nanya sama Sam Shamoun yang sekarang udah jadi Katolik, kamu nanya sama orang-orang luar sana, orang Kristen Arab Katolik sana, sama jawabannya kalau kamu nanya tentang bagaimana teologi, Mariologi. Paling beda cara penyampaiannya, karena karakter dan sifat orang itu kan berbeda-beda. Kenapa? Karena kami berpegang pada 3 pilar. 3 pilar itu apa saja? Tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja. Itulah yang menjadikan kami itu satu. Makanya di pengakuan iman rasuli kami dikatakan apa? Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Pengajaran tentang gereja Katolik itu semuanya sama. Yang menjadi perbedaan itu adalah gaya penyampaiannya. Intinya sama. Gitu, Bro Rizwan. Apalagi? Oke, maksudnya ganti. Saya rasa udah cukup. Sudah Maksudnya cukup. gantian yang lain kali aja mau Oke. naik. Siap, terima kasih, Bro.